Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatu Sabrina dengan nomor induk mahasiswa 20 200 311 008. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu dengan topik pembahasannya pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah. Yang pertama, ada ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Pengertian, munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syariat nikah, berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lalu, adapun hukum-hukum nikah. Yang pertama ada sunnah. Sunnah ini bagi yang ingin menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan atau walaupun tidak segera menikah. Yang kedua ada wajib. Wajib ini bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Yang ketiga ada makruh. Bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Lalu yang terakhir ada haram. Bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan ia nikahinya. Lalu adapun tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu ibadah. Nah, ibadah dalam konsep Islam ini adalah apapun yang kita lakukan adalah tujuannya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Terkait dalam pernikahan, rumah tangga adalah lahan yang subur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah menikah, Allah akan meridhoi hubungan yang dijalani oleh wanita dan laki-laki. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang baik. Nah, adapun hikmah perkawinan adalah dengan pernikahan, maka akan memelihara gen manusia, menjaga diri dari terjatuhnya pada kerusakan seksual, sebagai pondasi keluarga yang teguh dan kokoh serta dorongan untuk bekerja keras. Lalu ada untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah bersabda, nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur atau banyak anak, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat. Lalu ada mendapat kenyamanan. Nah, dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya dan dijadikannya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Lalu ada membina rumah tangga yang islami dan menerapkan syariat. Nah, ya dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lalu selanjutnya ada rukun nikah. Nah, rukun nikah ini yang pertama ada calon suami. Nah, apa sih syarat seorang suami itu apa saja? Yang pertama, seorang laki-laki dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, dan bukan muhrim calon istrinya. Yang kedua, ada calon istri. Nah, syarat seorang calon istri itu apa saja? Yang pertama, seorang wanita yang cukup umur. Yang kedua, bukan perempuan musyrik. Yang ketiga, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Yang keempat, bukan mahram calon suaminya. Dan yang terakhir, tidak dalam ihram haji dan umroh. Nah, lalu yang ketiga adanya wali nikah. Nah, wali nikah itu apa sih? Wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Nah, pembagian wali nikah itu dibagi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Nah, adapun syarat seorang wali nikah. Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat merdeka dan bukan hamba sahaya, yang kelima adalah bersifat adil, dan yang keenam tidak sedang ihram haji atau umroh. Lalu
Yang keempat, ada 2 orang saksi. Nah, syarat saksi itu apa saja? Yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik dan berakal sehat, yang keempat dapat mendengar, yang kelima dapat melihat, yang keenam adil, dan yang terakhir tidak dalam keadaan haji dan umroh. Lalu yang kelima adanya akad nikah. Nah, akad nikah ini adalah ucapan ijab dan kabul. Nah, ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Nah, kabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Nah, lalu ada pembahasan tentang muhrim. Nah, muhrim secara bahasa berarti diharamkan. Dalam masalah fikih, bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, wanita yang haram dinikahi itu apa saja sih? Yang pertama karena keturunan, seperti ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, dan anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Dan yang terakhir, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya ke bawah. Lalu yang kedua, karena adanya pertalian muhrim dengan istri. Dan yang ketiga, karena ada hubungan sepersusuan, seperti ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Lalu yang terakhir karena perkawinan. Itu contohnya seperti ibu dari istri, anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya, dan ibu tiri baik sudah dicerai atau belum. Dan yang terakhir menantu yang baik sudah dicerai atau belum. Nah, lalu adapun kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami yang pertama memberi nafkah, memimpin serta membimbing istri dan anak, bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik, menjaga istri dan anak dari bencana, dan yang terakhir membantu istri dalam tugas sehari-hari. Lalu adapun kewajiban istri, yaitu yang pertama, taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. Yang ketiga, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, menerima dan menghormati pemberian suami. Yang kelima, hormat dan sopan pada suami dan keluarganya. Dan yang terakhir, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak. Nah, selanjutnya ada perceraian. Nah, perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Nah, hal-hal yang dapat memutuskan perkawinan itu apa saja? Yang pertama itu fasak. Fasak atau pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Yang kedua adalah li'an. Li'an ini adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dan yang ketiga adalah hulu. Hulu ini adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dikarenakan permintaan istrinya. Yang keempat ada ilah. Ilah adalah sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Dan yang keenam adalah ucapan suami yang merupakan zihar atau ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Nah, lalu yang terakhir ada talak. Nah, talak ini adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Nah, selanjutnya ada iddah. Iddah berarti masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Nah, lama masa iddah yang pertama itu karena suami wafat, yaitu 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik sudah bercampur atau belum. Yang kedua, sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Lalu karena talak, fasaj, dan hulu. Yang pertama, tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. Yang kedua, bagi yang istri yang sudah bercampur, waktunya itu 3 kali suci bagi yang sudah selesai menstruasi dan 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasinya. Lalu ada sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Lalu ada rujuk. Nah, rujuk ini berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah. Nah, rukun rujuk itu apa saja? Yang pertama, istri sudah bercampur dengan suaminya yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Yang kedua, keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Yang keempat, ada sigat atau ucapan rujuk. Nah, lalu ada pun hukum rujuk. Yang pertama yaitu sunnah, yang kedua wajib, yang ketiga makruh, dan yang terakhir adalah haram.
Nah, adapun hikmah pernikahan, apa saja? Yang pertama, pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh serta mengembangkan keturunan yang sah. Yang kedua, melalui pernikahan, suami istri dapat mempunyai rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan istri. Lalu selanjutnya ada pun kriteria calon pendamping hidup. Sebelum menentukan pasangan hidup, alangkah baiknya jika meneliti lebih dahulu kriteria calon yang akan menjadi pendamping hidup kita. Nah, Islam sangat menekankan mengenai pasangan hidup. Agama Islam lebih menganjurkan untuk meneliti lebih dahulu calon pasangannya dari berbagai segi, entah segi bibit dan bobot, baik dari segi akhlak ataupun perilaku keseharian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis berikut ini. Yang pertama, mencari pendamping soleh dan soleha. Rasulullah bersabda, apabila seseorang yang agama dan akhlaknya baik meminang kepadamu, hendaknya kau nikahi ia dengan anakmu. Jika engkau tak melaksanakannya, niscaya akan terjadi fitnah dan bencana yang meluas di muka bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kedua, waspada terhadap penampilan luar. Yang bunyi, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4. Lalu yang terakhir, giat membangun keluarga sakinah. Nah, yang pertama ada memperkokoh rasa saling cinta. Nah, memperkokoh rasa saling cinta merupakan perekat dalam keutuhan rumah tangga. Nah, bila rasa cinta suami kepada istri atau sebaliknya telah hilang dari hatinya, maka kehancuran rumah tangga sulit dihindari. Oleh karena itu, suasana cinta mencintai harus saling ditambah, suburkan, dan diperkokoh. Dan yang kedua, saling menghormati. Nah, suami hormat kepada istri dengan memberikan penghargaan yang wajar terhadap hal-hal baik dilakukan istrinya. Begitu juga dengan istri terhadap suaminya dengan menerima apa yang dikerjakan suaminya meskipun jumlahnya tidak banyak. Lalu saling menutupi kekurangan baik fisik dan sifat-sifatnya. Nah, suami istri yang baik harus saling menutupi kekurangan yang berarti tidak suka diceritakan kepada orang lain, termasuk pada orang tuanya sendiri. Lalu saling bekerja sama. Nah, faktor membentuk rumah tangga yang sakinah adalah bekerja sama antara suami, istri dalam hal baik dan dibenarkan Allah dan Rasulnya, bahkan dalam hal-hal sebaliknya. Nah, terus ada optimalisasi fungsi rumah dalam keluarga. Lalu ada penampilan baik dan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan keluarganya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.